Sudah balik. Nggih. Oke, terima kasih Pak Gus. Nggih, Monggo sama-sama Pak Ibu, Ali. Nggih. dimulai Ibu. Baik, terima kasih. Silakan Bu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka lagi di hari yang kedua di LK 2.1 yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Mudah-mudahan tuntas. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya hingga akhir zaman, insya Allah mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, langsung saja pada acara Zoom kita hari ini. Mau melanjutkan yang kemarin dulu atau bagaimana nih Bu Dokter Lara? Yang kemarin belum Ibu, Pak Toto Oh, nggih. Bang. Presentasi dulu. Yang kemarin dulu Kasih ya. kesempatan, nggih. Tapi kita kasih batas waktu ya, jadi tidak terlalu lama biar semuanya tercapai. Nggih, Bu. Diingatkan ya Pak, kita jangan terlalu lama. Ini Zoom-nya jadi saya tertawa sendiri, tidak bisa upload. Oke, silakan Pak. Pak Toto. Pak Toto sama Ibu Juningsih, mau siapa Ya. dulu nih? Pak Toto dulu atau Ibu Juningsih dulu, Mangga? Presentasi yang 1.3 kemarin belum selesai. Monggo, Ya Pak udah Toto. saya dulu ya Bu ya. Mangga Ibu Juningsih. Oh, Ibu Juningsih, Ya, betul. mau share screen boleh. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Sharing. Oh, nggak mau keluar ya? Klik yang ini, Bu. Yang hijau. Ada tulisannya Sare Secrien. Udah diklik tapi nggak mau keluar. Coba klik lagi, Bu. Share screen Bu, yang hijau, yang ada tanda panahnya ke atas. Coba diklik. Ini, Bu, di sini nih. Ibu pakai laptop Bu? Pakai notebook. Notebook sama aja bisa. Ada yang hijau tulisan share screen. Tanda panah hijau ke atas dekat kolom chat sama record. LOLTS. Mau lihat Zoom ya, Pak? Bu Junesi ada teman atau siapa di sekitar Ibu yang bisa bantu? Nggak Atau ada Ibu di rumah. sendirian? Oke. Cek Bu, ada tulisan share screen nggak Bu yang ada warna hijau-hijaunya? Ada tapi nggak keluar tuh. Nggak keluar. ALTS. Apa masih dikunci Pak Ali ya? Apa enggak ya, Bu? Udah Pak, udah Oh, dibuka udah. Pak. Nggih. Udah. Biasa kayak gitu. Bu Juningsi buka dulu filenya, Ibu simpen di mana? Foldernya Ibu. Nah, itu masuk Nah, dulu. bisa. Iya. Alhamdulillah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Hasil dari eksplorasi penyebab masalah dari hasil wawancara dan wawancara kepala sekolah, terus guru kurikulum, teman sejawat. Ini tentang siswa tidak bersemangat dalam pembelajaran matematika. Budaya literasi dan numerasi dalam pemahaman soal matematika masih rendah. Siswa belajar hanya ketika disuruh ulangan.
metode pembelajaran mana ini? Aduh, masih gatal-gatal. Ya, kenapa lagi? Itu tidak respon ya Bu ya, sebentar. Ya, Harus wordnya. ditunggu dulu. Ya. Metode pembelajaran matematika masih monoton sehingga murid tidak perhatian. Penggunaan metode pembelajaran inovatif belum optimal. Guru belum sepenuhnya memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Guru jarang melakukan pelatihan karena terbatasnya waktu. Akar penyebab masalah, guru masih monoton atau pembelajaran searah. Guru memberikan pemahaman materi sesuai yang di buku saja. Siswa tidak mau berlatih agar dapat memahami pelajarannya. Kurangnya wawasan tentang pembelajaran inovatif. Belum memahami model Nah, Bu, pembelajaran. disilang dulu, Bu. Disilang dulu tuh, Bu. Tuh, ada tanda silang di dekat tanda tanya. Yang Yang printnya Ibu, yang printnya di ini Yang dulu. print. Yang margin Ibu. Ada tulisan pakai setup tuh, Bu. Nah, Ibu bukanya dari file itunya, Bu. File Word-nya. File Word-nya dibuka. Yang tulisan pakai setupnya di close. Atau tulis oke saja. Oke-nya diklik. Ada, Bu? Bu Juningsi? iya ada. Nah, silahkan. Oke, tampak terlihat. Eh, diulang lagi tak Bu? Ya, Eh, coba Bu, coba. hasil explore penyebab masalah. Siswa tidak bersemangat dalam pembelajaran matematika. Budaya, literasi, dan numerasi dalam pemahaman soal matematika masih rendah. Oke, sebentar Bu. Ini ciri dari budaya literasi dan numerasi dalam pemahaman soal matematika masih rendah itu cirinya apa, Bu? Kalau memecahkan cerita matematika yang berbentuk cerita tuh, soal matematika yang berbentuk cerita, siswa kadang banyak yang belum paham. Belum paham makna dari isi cerita tersebut. Iya. Ibu ceritakan itu aja, tuliskan saja itu. Ya, Bu ya? Iya. Nah, jadi kalau Ibu menuliskan budaya literasi dan numerasi dalam pemahaman soal matematik masih rendah, ini bisa jadi hal yang harus diselesaikan ya, Bu. Ya, ini tampak sepertinya masih luas, ya, masih umum. Tapi kalau tadi Ibu sampaikan bahwa siswa masih kesulitan dalam memahami soal yang diberikan oleh guru. Nah, itu kan bisa seperti itu. Pada materi apa? Nah, lebih spesifik ya, Bu. Iya, matematika kan banyak, Bu. Biasanya apa sih yang sistem pertidaksamaan tuh suka cerita begitu tuh anak kadang suka nggak paham. Terus materi dalam pembagian cerita perbandingan juga masih banyak yang ini yang apa kurang namanya paham.
Nah, Bu Juningsih lebih dikerucutkan saja materinya, jangan banyak-banyak, salah satu saja. Biar nanti Ibu lebih spesifik lagi ya. Kalau Ibu kebanyakan materi, kan setiap materi memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk daya pemahaman setiap ini juga beda-beda. Jadi satu saja, Mas. Ya. Satu aja, Ibu. Iya, iya. Nanti Ibu spesifikasikan atau khususkan ini mengeksplor permasalahan matematik, tetapi pada materi apa. Jadi nanti Ibu berkelanjutan dari awal hingga akhir materinya. Itu ya, Bu. Oke, turunkan dulu, turunkan. Lanjut, Iya. Bu. Kalau metode pembelajaran matematika masih monoton, sehingga murid tidak perhatian. Gitu. Penggunaan metode pembelajaran inovatif belum optimal. Guru belum sepenuhnya memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Guru jarang melakukan pelatihan karena terbatasnya waktu. Kasihan ya Bu gurunya ya. Lanjut. Akar penyebab masalahnya tadi yang tidak bersemangat dalam pembelajaran matematika, guru masih monoton atau pembelajarannya searah. Maksudnya Ya. nggak ada variasi. Kalau istilah sekarang kan is breaking-nya biar nggak bosan tuh. Oke. Ya. Baik, Bu Junesi, kita langsung berkomentar saja ya Bu Rita ya, karena ini berpacu Ya, juga betul, dengan Ibu. waktu ya. Iya, coba Bu ke atas dulu Bu. Nah, itu guru yang tadi ya Bu ya, yang budaya literasi dan numerasi dan pemahaman soal alangkah baiknya Ibu ganti dengan yang tadi saya sampaikan ya Bu. Iya. Nah, kemudian Yang itu Bu ini, guru iya yang kedua ya Bu. ya. Nah, ini akar penyebab siswa tidak bersemangat karena gurunya masih monoton atau pembelajarannya masih satu arah. Oke, boleh. Berikan pemahaman materi sesuai dengan yang di buku saja. Nah, ini budaya literasi kan berarti tidak, apa kaitannya Bu untuk yang dua dengan dua itu? Katanya siswanya itu kan kalau menyelesaikan soal matematik berupa soal cerita itu masih kesulitan. Akar penyebabnya dari apa? Apakah karena gurunya Bu atau karena hal lain? Kira-kira apa? Siswanya nggak bisa jawab. Iya, pemahamannya tuh. Pemahamannya seperti apa Bu? Siswanya mungkin belum bisa menganalisis Iya. si isi soal. Ya, belum bisa menganalisis ya, belum bisa membuat pemodelannya Ibu Rita ya. Ya, Ya, diketahuinya sebelum apa memodelkan. gitu. Ya, jadi seperti Betul. itu. Ditambahkan ya Bu Juneng sih ya, Iya. seperti itu. Terus yang ke bawahnya, siswa tidak mau berlatih agar dapat memahami pelajarannya. Nah, ini siswa belajar hanya ketika disuruh ulangan. Nah, ini penyebab siswa tidak mau belajarnya hanya saat ulangan, belajar hanya ketika disuruh ulangan saja. Kira-kira penyebabnya apa, Bu? Ya, tidak ada dorongan, tidak ada motivasi belajar siswa. Nah, Ibu cantumkan yang barusan Ibu sampaikan. Ya, Bu ya. Literasinya oke. Penggunaan belum memahami model pembelajaran inovatif. Nah, Ibu guru salah lagi ya, Bu ya di sini ya, penggunaan metode pembelajaran. Betul. Ibu guru selalu salah. Coba dicek Bu, belum memahami atau kalau jangan belum memahami Bu, guru-guru pemahaman bukan memahami ya. Iya. Materi model pembelajaran inovatif belum menyebar secara merata kepada guru-guru. Bisa seperti itu. Ya. Nanti diperbaiki ya Bu yang itunya ya. Bu Rita Iya. bagaimana Ibu Rita? Silakan Ibu. Iya, semuanya titik beratnya pada guru ya, Bu Iya, Lala. guru betul Bu Betul. Rita. Ya. Kemudian berarti Ibu Juningsih lumayan banyak ngambil permasalahannya ya, Bu?
Langsung Tuh, mengerucut ke permasalahan yang diambil jadinya apa, Bu? coba Coba lihat ke atas. ke atas lagi. Yang paling atas, Bu, tadi langsung ke ngambil aja untuk nanti di tema 2.1-nya Ibu ngambil permasalahannya jadinya gimana? Iya, masalahnya guru ya. Iya, Oke. kalau bisa jangan di guru, Bu, nanti untuk di LK 2.1-nya lebih dititik beratkan ke siswa Iya, Bu. dan ngambil satu aja, Bu, untuk dibahas nanti di Berarti LK siswa 2.1-nya. tidak bersemangat dalam pembelajaran matematika. Bisa. Rendahnya Ya. motivasi belajar siswa dalam kegiatan belajar matematika pada materi. Berarti rendahnya siswa dalam pembelajaran matematika gitu. Boleh. Rendahnya motivasi, Bu. Kan di Motivasi. paling awal itu kan tidak bersemangat. Iya. Oh. Bisa ya, Bu ya? Ibu Iya. gurunya jangan disalah-salahkan. Iya, Bu, masih banyak belajar. Iya, siap. Ya, jadi nanti masalah yang terpilihnya direvisi ya itunya. Iya, berarti Jadi yang lebih bagusnya ke ini siswa. siswa belum ada motivasi ya, berarti motivasi Ya, belajarnya rendahnya rendah ya gitu. Mm. rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi Nah, apa? Ibu mau ngangkat bab yang mana gitu. Ya, yang ini aja nomor 1 ya, Bu ya. iya. Enggak. Jadi nanti Perbaiki ya, Bu masalah ya. yang terpilihnya ya tinggal satu ya, Bu. Satu. Ya. Oke, langsung ya Bu Baik. Rita ya. Oke. Yang belum tuh Ya, Pak Toto langsung ya. ke Pak Toto. Betul, Ayo Pak Pak Toto. Toto, silakan Pak Angga Toto. di close dulu share screen-nya Ibu Juningsih. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Mana stop share. Ya. Mangga Pak Toto. Oke, Bu. Ini mana ya? Bisa dilihat nggak, Bu? Belum Pak. Oh, belum ya? Ya, masih loading. Tidak bisa keluar ya. Kelihatan juga, Bu? Nah, oke, sudah Pak. Oh, udah ya, Bu ya. Eh, ini mohon maaf, Ibu. Kebetulan saya juga masih belum paham banget untuk LK1. Ya, dari LK 1-2 sampai LK 1-3 itu masih bingung, Bu. Jadi barangkali yang pasti ini nanti banyak salah, mohon dibetulkan. Kebetulan DLK 1 dan 2 saya kemarin mengambil masalah motivasi siswa, Bu. Di situ eh, berhubungan dengan rendahnya motivasi belajar siswa, Bu. Ini ada literaturnya, barangkali literaturnya kurang kurang pas, mohon di apa namanya diberitahu saya, Bu ya. Ya Pak. Kemudian eh,
Ini alamat jurnalnya, ini ambil dari jurnal. Ada beberapa indikator dari motivasi. Yang pertama, memiliki hasrat keinginan untuk berhasil, memiliki dorongan dan kebutuhan, sampai memiliki lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Itu dari Yuno itu ya Bu ya. Kemudian Hamalik, ini indikatornya ada tingkat kesadaran pada diri siswa, sikap dari guru, pengaruh teman sebaya, suasana kelas pada saat pembelajaran. Kemudian dari wawancara, ini saya wawancara ke teman sejawat, ke teman yang sudah pernah ikut PPG, kemudian ke kepala sekolah. Tapi di sini saya menyimpulkan dari kedua hasil wawancara itu yang dibedakan dari beberapa sisi siswanya, Bu. Ini hasil wawancara yang mempengaruhi motivasi siswa itu ada faktor dari dalam dan faktor dari luar. Dari dalam, sikap malas dalam belajar, kurang percaya diri akan kemampuan, siswa kurang bersemangat untuk memperoleh nilai bagus, siswa terlihat kurang serius. Kemudian dari luarnya, metode pengajaran guru, Bu, yang masih bisa dikatakan monoton lah begitu, Bu. Kemudian Ya. yang berikutnya, guru beranggapan bahwa motivasi belajar siswa matematika rendah, sampai faktor keluarga, Bu, karena kebetulan di kelas yang saya ngajar itu di kelas 10, yang kalau dulu saya ngajar di kelas 11 masih pakai kurikulum kurikulum 2013 ya Bu Kilas. ya. Kurtilas ya. Iya, kemudian kebetulan untuk sekarang semester ini diberi kepercayaan untuk ngajar di kelas 10 yang kurikulumnya sudah kurikulum merdeka, dan kebetulan untuk kurikulum merdeka pun saya belum begitu paham, Bu. Gitu, belum begitu paham bagaimana eh, karakter atau eh, proses di dalam terutama pembuatan RPP atau langkah-langkah kita melakukan pembelajaran di kelas itu belum paham banget gitu. Samalah seperti kurikulum 2013 juga terkadang kita bingung, Bu, gitu. Nah, kemudian dari hasil eksplorasi masalah ini, Bu, siswa kurang antusias yang saya ambil, siswa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran, kebanyakan siswa kurang memperhatikan guru pada saat menjelaskan pelajaran di depan kelas, termasuk tadi, Bu, faktor keluarga itu ada anak yang memang ceritanya dari kecil itu dia itu ya istilahnya mungkin karena sering orang tuanya memberikan apa namanya istilahnya marah gitu, apa namanya, perlakuan yang strong gitu, perlakuan yang istilahnya ya dalam apa namanya, perlakuan secara verbal gitu ya Bu ya, mungkin itu sehingga pengaruhnya sampai saat ini sampai ke SMA pun masih terbawa gitu, Bu. Ini salah satunya itu yang nomor satu, dan nomor dua mungkin dari faktor keluarga. Kemudian siswa sering sibuk sendiri, siswa sering mengantuk dan termenung. Ini ada sebagian siswa yang memang kalau malam itu mungkin karena pengaruh HP juga, Bu, game gitu ya, sehingga Game. iya, sehingga ketika malam dia begadang dan siangnya sekolah anaknya ngantuk gitu, Bu. Nah, kemudian sebagian siswa enggan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Ini yang berikutnya. Sebentar, Bu, ini baterainya low. Mau tak cas dulu. Ya, mangga, mangga. Bagian siswa enggan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan sesuai dengan apa namanya, ketika kita sedang di kelas, ya memang eh, tidak semua sih, tidak semua kelas, tapi beberapa kelas sering saya temui ketika kita memberikan soal ataupun latihan,
terkadang respon siswa hanya beberapa siswa saja yang termasuk yang siswa aktif, Bu. Ketika diberi tugas atau latihan itu responnya cepat mengerjakan gitu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, cara mengajar guru masih monoton seperti tadi di mana ini? Di di bagian hasil wawancara itu ada kayaknya. Nah, kemudian akar penyebab masalahnya, Bu, ini dari kajian literatur dan hasil wawancara saya menyimpulkan guru belum optimal dalam memanfaatkan inovasi dalam pembelajaran, rendahnya antusiasme belajar siswa, faktor lingkungan sosial di sekolah dan keluarga yang belum mendukung siswa dalam motivasi belajar, karena di sekolah pun terkadang siswa itu bergaul dengan teman yang mungkin mereka itu antusias belajarnya atau mungkin pergaulannya sedikit di luar kebiasaan, artinya mereka sedikit biasalah kalau anak seusia mereka kan mungkin masih proses mencari jati diri, ada yang nakal atau apalah dan sebagainya begitu Bu. Sehingga saya masukkan faktor lingkungan sosialnya di sekolah dan di keluarga Bu. Kemudian siswa enggan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru belum melakukan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian analisis akar penyebab masalah ini berdasarkan hasil eksplorasi. Penyebabnya itu adalah yang pertama, cara guru masih monoton atau masih konvensional cara mengajarnya, kemudian siswa hanya terdiam tanpa ada aktivitas yang dilakukan satu pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran. Siswa hanya sibuk dengan aktivitas sendiri pada saat pembelajaran. Kemudian untuk masalah terpilih yang selesaikan, sebetulnya kemarin saya ini ada 2 pilihan Bu. Itu yang pertama tadi seperti di awal disampaikan oleh saya, yang pertama itu motivasi belajar siswa rendah. Yang pertama, yang kedua model pembelajaran guru yang masih monoton atau konvensional Bu. Nah, ini antara kedua itu saya ambil yang ini Bu. Tapi ini mohon pencerahan, mohon istilahnya model pilihan dari Ibu yang cocok untuk apa yang saya presentasikan barusan itu yang mana gitu Bu, karena saya masih bingung Bu ini di sini terus terang saja gitu. Ini untuk LK 1.3 yang saya presentasikan, mohon kepada Ibu dosen dan Ibu Pamong atau teman-teman yang lain ya barangkali yang pastilah gitu kan, yang pasti saya masih butuh bimbingan sebenarnya. Mohon untuk pastinya ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon dijelaskan Ibu Bapak. Itu mungkin dari saya Bu untuk presentasinya, mohon. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Ibu Rita, silakan Ibu. Barangkali mau duluan, Bu. Enggak. Siap, ini luar biasa lengkap ya Bu. Bu Lala Ya, ini. betul, Pak. Hanya tinggal dipoles sedikit ya, Bu ya. Iya, betul. Berarti Bapak ngambilnya yang model pembelajaran guru yang masih monoton. Kalau gini berarti titik beratnya ke guru lagi ya Bu Lala? Iya, betul. Betul. Kalau mau jangan itunya, Pak, jangan di gurunya, Pak. Iya. Tadi Gitu ya Bu ya. yang satunya kasihan nanti Bapak menelaah guru. Oke. Berarti nanti itu kan ada 2 pilihan kemarin ya Bu ya. Yang satunya Ya, motivasi belajar siswa ya. masih rendah dalam pelajaran matematika, atau itu aja Bu? Betul. Iya, itu aja, Pak. Ya. Menurut saya seperti itu. Bagaimana Bu Rita Gitu ya? ya Bu ya. Iya, tadi kan kajian literatur tentang rendahnya motivasi juga Bapak udah lengkap banget tuh. Iya, banyak, bagus. Iya, jadi nanti materi pendukungnya enak, jauh lebih banyak ke motivasi sepertinya.
Oke, matur nuwun Bu. Ini nanti berarti saya ganti yang apa namanya untuk masalah yang terpilih berarti Motivasi rendahnya rendah. rendahnya motivasi belajar siswa pada pelajaran matematika gitu ya Bu ya. Ya, betul. Dan ini Bu, mohon maaf, ini kebetulan kan eh, ini harus lengkap dengan sesuai mata pelajaran atau materi yang disampaikan atau gimana Ibu? Iya, iya, Seperti teman disebutkan yang babnya. Iya, gitu ya. biar nanti Eh, nyambung ke awalnya PPL kayaknya ya, Bu Lala. Iya betul Bu, langsung. Nanti yang digalinya ke situ. ya, Bu, ya. Enggak, kebetulan kan tadinya eh, kebetulan materi untuk semester ini bab pertama tadinya kan sudah tinggal sedikit dan ini malah sudah mau ganti ke bab berikutnya itu Bu. Tadinya mau ngambil yang bab ini gitu gimana Bu? Atau lebih enaknya untuk bab yang berikutnya saja Bu? Yang Kayaknya ya, kalau untuk PPL sebenarnya babnya itu harus sesuai dengan bab yang berjalan atau bisa milih? iya, Kayaknya bisa milih ya, Bu ya? iya milih aja Pak yang Ya, kira-kiranya sesuai, cocok dengan apa yang akan Bapak sampaikan. iya. Gitu ya Jadi Bu ya. Supaya nggak cocokologi ya, mempersulit juga, iya. cocokologi Pak, dicocok-cocokin aja Pak. Oh, gitu ya Bu ya. Oke, oke. Jadi bebas milih, nggak mesti hari ini untuk bab ini gitu, nggak usah Pak. Kalau memang Bapak mau mengangkat bab itu nggak masalah. Berarti ini untuk yang LK 1.3.3 secara keseluruhan mohon Sudah ininya oke Bu. Pak. Oke, Sudah Gitu ya, oke Bu, ya. dari Pak. yang Sudah oke kajian Pak. literatur, akar sama masalahnya, paling yang tadi pengambilan kesimpulan pengambilan masalahnya aja Pak yang direvisi. Yang ini ya Bu ya. Betul. Ya. Jadi Oke. ke motivasi siswa gitu. Jadi lebih ditujukan ke siswanya ya Pak ya, Iya Bu. bukan ke gurunya seperti itu Pak. Kasih bimbingannya Ibu Ya, dosen, sami-sami Ibu Bapak. Oke. Hmm. Berarti kita Cukup lanjut ya Ibu atau Rita gimana ya? ya Bu? Iya, langsung ke Gimana Bu? pemaparan 2.1 sudah selesai ya Pak Toto? Sudah jelas kah? Ada yang masih mau ditanyakan? Kalau yang ini insya Allah udah cukup Bu. Tapi untuk yang eh, kalau mohon maaf mau tanya ini yang LK 2.1 kan belum itu ya Bu ya? Ya, baru mau Atau udah? hari ini kita jelaskan. Oh iya baru mau ya Bu ya. Oh, oke Bu. Baik. Silakan Bu Rita, Oke, Bu. kita langsung aja Bu, yang LK 2.1-nya Oke, Bu. Ah, ya, sebelumnya terima kasih Ibu. Mangga, Ya, Infonya. sama-sama sama-sama Bapak. Ah, Mangga. terima kasih. Kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Langsung saja ya Bu ya, silakan Bu Rita. Baik, Ya. untuk LK 2.1 sedikit penjelasan ya Bapak Ibu. Sebentar, saya Yang sudah kedua. ditutup share screen-nya Pak. Ya, tutup dulu Pak Punten. Ini gimana ya nutupnya ya Bu ya? Bisa buka nggak bisa nutup ini? Eh, Stop share screen, ada tulisan stop. ada tulisan stop Pak. Diklik lagi share screen-nya Pak. Iya ini udah diklik. Stop share screen. Yap. Nggak ada ya Bu ya? Masih. Oh iya iya iya. Iya. Sebentar Bu. Sudah ketemu Pak. Aduh, jalan-jalan terus ini. Oh, iya. Oh, Ya, iya. sudah. Ah, iya, 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 iya. Ya. Baik, nanti saya izin share screen. Baik, saya akan sedikit menjelaskan cara pengisian LK 2.1 petunjuk-petunjuknya Bapak Ibu. Nah, ini untuk pengisiannya nanti ada bentuk tabel seperti ini ya Bapak Ibu. Sudah dilihat dan di-download kah? Sudah Bapak Ibu, Sudah Bu di-download? tadi Ya, Bu. Ibu. Ya, Sudah Bu. siap. Untuk yang nanti tabel 1, ini petunjuknya. Nanti tadi kan Bapak Ibu sudah
kemarin dan hari ini sudah menentukan ya akar masalah yang mau diambilnya apa. Jadi silakan nanti dicantumkan di kolom 1 permasalahan yang mau diambilnya apa nih, permasalahan yang telah diidentifikasi atau yang sudah diambil sama Bapak Ibu apa, silakan dituangkan di kolom 1 Ya, yang akan dibahas nantinya. Kemudian untuk kolom 2 dan 3, nah ini lebih mengerucut. Kira-kira nanti akar penyebabnya apa ya? Dipilih. Nah ini penyebab masalahnya. Nanti Bapak Ibu tinggal menentukan lebih ke arah mana ya? Apakah materinya yang memang sulit untuk difahami kah? Jadi anak motivasi belajar siswanya jadi rendah. Ya, betul. Kemudian yang kedua lebih ke medianya kah? Kalau misalnya ke media berarti kan mungkin medianya kurang menarik atau bahkan tidak menampilkan media sama sekali gitu ya. Atau media yang cocok buat ini apa nih biar pembelajarannya lebih menarik agar motivasi siswanya jadi tidak rendah lagi. Kemudian setelah media, metode atau strategi yang kita pakai dalam penyampaian ke siswa itu barangkali kurang tepat. Jadi motivasinya rendah gitu. Kemudian kemarin yang seperti Bapak Ketua kelas ya, itu kan katanya saya mau menekankan ke PTT aja Bu, PPT aja Bu. Berarti kan itu lebih ke media ya Pak ya nantinya. Iya betul. Berarti yang menyebabkan masalahnya itu berarti lebih ke media gitu. Untuk kolom yang ke 2 dan 3 nanti tinggal dipilih lebih ke arah materinya yang memang sulit difahami, kemudian metodenya, medianya atau seperti apa gitu dikerucutkan lagi. Begitu. Kemudian untuk kolom selanjutnya, kolom yang keempat. Kemudian solusinya apa nih? Kalau tadi sudah dipilih misalnya dari materi yang memang susah. Kemudian silakan berarti kalau dari media misalnya media yang cocoknya ini. Metodenya seperti ini supaya dalam penyampaian bab ini itu tepat dan siswa lebih cepat memahaminya supaya motivasinya jadinya nggak rendah. Kemudian setelah diambil alternatif solusi, nah kelebihan dan kekurangan dari pengambilan atau misalnya metodenya ngambil yang sudah PBL ditentukan, misalnya. ya PBL. Misalnya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, silahkan dicantumkan. Biasanya pakai ini lagi ya Pak, apa namanya jurnal-jurnal untuk ininya. Kajian literatur Untuk gitu, memperkuatnya Bu Rita. betul. Ya kajian literatur. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, silahkan dicantumkan. Kemudian jika misalnya di mitigasinya, berarti kalau misalnya ada kekurangannya, nah kira-kira kekurangan ini bisa ditutup nggak ya gitu, atau bisa diantisipasi nggak supaya kekurangannya ini bisa diminimalisir gitu, supaya motivasi siswanya tidak rendah lagi dan siswa jadi paham dengan cepat tentang materi yang disampaikan. Begitu mungkin pemaparan dari saya sedikit tentang cara pengisian tabelnya. Mau dilengkapi Ibu Dr. Lala? Ya, dari Ibu Rita ya, terima kasih. Nah, ini untuk eksplorasi alternatif solusi tadi sudah dipaparkan. Saya izin dari share screen yang Bu Rita saja ya, biar saya tidak usah Iya, menceritakan mangga. lagi. Nah, tadi benar Ibu ya, Bapak Ibu pertama di kolom 1 itu permasalahan yang telah diidentifikasi. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada kan permasalahan yang kemarin yang sudah dituliskan? Ibu tulisan lagi copy paste di sana. Ya. Di kolom keduanya, nah ini penyebab dan kategori masalahnya. Coba bisa kita salah satu ya Ibu, ya kita sambil latihan. Ya Bu Rita ya, boleh. Siapa nih kira-kira Satunya siapa? yang sudah? Kira-kira Bu, sudah. coba Bu. Punya siapa? Bapak siapa? Oh, Bagus. Pak Agus Bagus, Bu. Juleta. oke Pak. Boleh, silahkan Pak Agus. Asik Bu, coba Ibu nggih. Ya, Admin. contoh ya. Contoh dulu It silahkan. will stop. Do you want to continue? Yes. Ya, Ini mana ini foldernya? Bentar, Bu. ngumpet Pak, ngumpet. Oh enggak. Bentar. Saya stop dulu kah? Ya, stop dulu Bu ya. Sudah. Ini udah muncul Bu. Masih ngeblank Pak.
Nah, sudah. Sudah, Bu? Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ibu dosen sama Bu Pamong, nggih, barangkali banyak kesalahan ini dalam tahap belajar. Untuk LK 2.1 kemarin saya coba orat-oret, nggih. Kemarin saya mengangkat tentang motivasi belajar yang rendah. Nah, gimana cara meningkatkan? Akhirnya saya mengkerucut pada upaya peningkatkan motivasi belajar siswa, tapi nanti langsung melalui media PowerPoint pada materi, relasi, dan fungsi. Jadi masalah dalam pembelajarannya. Terus penyebab masalahnya dari sini itu kurangnya penggunaan media alat peraga dalam pembelajaran matematika. Terus kategori masalahnya karena ini saya mau angkat adalah medianya, berarti nanti saya contreng di media, Bu. Tadi naik turun, Bu, ini saya membetulkannya. Pokoknya nggak nanti apa-apa. menitik beratkannya ke media. Media. Baik. Pembelajaran. Terus alternatif solusinya dari penggunaan media PowerPoint bisa meningkatkan motivasi siswa. Itu kemarin Ibu suruh apa ya? Kalau pengen bagus itu dari empirik, literatur sama observasi. Ya. Untuk Betul. dari observasinya saya mewawancarai guru TIK Bapak Mariono sekaligus guru penggerak. Saya menanyakan apakah penggunaan media pembelajaran, contohnya PowerPoint itu anak merasa termotivasi dalam pembelajaran? Beliau memberikan jawaban iya, karena anak cenderung merasa tertarik terlebih dahulu sehingga anak akan sedikit termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika yang identik pembelajaran yang paling menakutkan, Ibu. Yang kedua, saya wawancara dengan salah satu murid Agus Santoso kelas 8B. Saya menanyakan, selama ini kan saya belum, jika Pak Guru menggunakan media nanti pada saat pembelajaran, contohnya penggunaan laptop, terus ada alat, terus ada gambar-gambarnya, kira-kira kalian akan merasa senang atau tidak tertarik? Jawabannya iya. Karena apa? Karena nggak bosan dan nggak jenuh, senang melihat gambar-gambar yang ada di tulisan yang ada di layar. Terus untuk kajian literaturnya, karena saya menitik beratkan pada media ini, ada kajian literatur itu pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint untuk meningkatkan motivasi belajar, kebiasaan belajar dan hasil belajar siswa di SMK Negeri 3 Malang. Ini tahun 2019, karena kemarin Ibu memberitahu bahwasanya untuk literatur 5 harus tahun terakhir. belakang, ya. Nah. Dari penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui adanya dampak pengaruh dari media pembelajaran interaktif. Hasil penelitian ini juga apa namanya ya, tentang penggunaan media pembelajaran interaktif. Kesimpulannya itu menghasilkan pengaruh positif pada motivasi belajar siswa. Yang kedua, literatur yang kedua itu upaya meningkatkan motivasi belajar menggunakan media PowerPoint pada pembelajaran tematik siswa kelas 2 SD Negeri 1 Giri Purwo Kulon Progo. Ini Ibu. Ya, bahwasanya penggunaan media PowerPoint itu motivasi belajar siswa mengalami peningkatan. Dari kajian literatur dan wawancara, saya sedikit bisa mengkaji bahwa penerapan penggunaan media PowerPoint bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Terus untuk kolom berikutnya, kelebihannya, yang pertama siswa lebih mudah memahami dan menerima materi yang diajarkan. Yang kedua, itu dapat digunakan berulang-ulang. Kekurangannya untuk masalah ini, yang pertama harus terhubung ke proyektor dan pengajar harus bisa mengoperasikan perangkat tersebut. Yang kedua, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi. Yang ketiga, ketergantungan listrik sangat tinggi. Terus yang terakhir, kolom terakhir ini nggak kelihatan, Bu. Nah. Turunkan, Pak. Nah. Ya.
Kelemahan ini, yang kolom terakhir itu mengenai kelemahan itu bisa diantisipasi itu dengan cara persiapan terlebih dahulu dari materi yang akan diajarkan, guru harus membuat, terus dikontrol lagi instalasi listriknya, besok akan terjadi pemadaman atau tidak. Yang ketiga, proyektor harus tersedia, barangkali digunakan oleh pengajar yang lain. Itu aja Ibu, pemaparan dari saya. Mohon bimbingannya barangkali banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rita, saya izin ya gantian. Enggak, Hmm. enggak. Nah, ini Pak Agus, saya sudah melihat gambaran yang dipaparkan oleh Pak Agus, di mana masalahnya adalah ini masalahnya masalah dalam pembelajarannya di sini upaya meningkatkan motivasi pelajar siswa melalui media PowerPoint pada materi relasi dan fungsi masalahnya ya. Jadi peningkatannya ya Pak ya. Oke, Yang menyebabkan ya yang menyebabkan masalah di sini ada kurangnya penggunaan media atau alat peraga dalam pembelajaran matematika. Jadi ini motivasi kurang meningkat karena medianya yang belum maksimal itu ya Pak, sehingga kategorisasinya adalah yang Bapak pilih adalah media. Seperti itu ya Pak Agus ya. Ibu. Oke, saya sepakat. Ini Bapak Agus, untuk di kolom 4, alternatif solusi, ini diisinya bukan ini Pak Agus, tapi ya, apa yang Bapak tuliskan ini dieksplorasi masalah ya, yang kemarin. Jadi kalau alternatif solusi ini, nah, Bapak itu siswanya kemampuan motivasinya rendah. Dan Bapak di sini mau menggunakan apa ini PowerPoint. Nah, Bapak tuliskan PowerPoint-nya yang mau bagaimana. Satu, misalkan menggunakan PowerPoint yang interaktif. Yang kedua, apalagi nih kira-kira solusi yang ditawarkannya Pak dari yang media yang akan Bapak tulis itu. Ya Pak ya. Sehingga nanti itu adalah rencana itu menuliskan adalah solusi yang sesuai dengan masalah yang sudah Bapak identifikasi. Nah, misalkan eh, meng- mencantumkan atau memberikan beberapa gambar visual dalam PowerPoint sehingga siswanya ini lebih mudah memahami. Memberikan contoh-contoh dalam bentuk video. Nah, Berarti itu lebih Pak. memperberatkan sama PowerPoint-nya ya Bu ya? Iya, dari Yang medianya. akan Itu kan karena Bapak sudah ingin kalau di sini sudah ini media. Kecuali kalau di awalnya Bapak hanya menuliskan upaya meningkatkan motivasi belajar siswa ya, Ibu ya. Oh, Motivasi Jadi kupas siswa. tuntas PowerPoint-nya ya, Bu? Iya, bagusnya sih PowerPoint-nya nggak usah dituliskan, Pak. oh gitu. Oh gitu. Iya, coret aja. Tapi Oke. Bapak nanti orientasinya pada apa? Bapak akan ini kan medianya. Baru di alternatif solusi. Nah, baru memanfaatkan dengan media Oh, iya, PowerPoint. iya, Nah, iya. di PowerPoint-nya mau diapain sih PowerPoint yang Bapak punya? Nah, itu Pak. Kira-kira ya, Iya, seperti Bu. itu ya. Iya, iya, iya. Jadi itu alternatif solusinya, menyiapkan PowerPoint. Kalau misalkan mau untuk meningkatkan motivasi lagi, kalau kalau tadi kan yang saya sampaikan karena Bapak sudah to the point di PowerPoint ya Pak. Oke. Tapi bila mana Bapak menuliskan peningkatan motivasi belajar atau rendahnya Pak, jangan masalahnya tuh jangan langsung diupaya. Lebih baik Bapak menuliskan rendahnya motivasi belajar siswa pada materi relasi dan fungsi. Dah itu aja Pak. Iya, iya. Bu, siap. Ya, penyebab masalahnya apa? Oke, karena kurangnya penggunaan Media. Jadi nanti Bapak medianya sentral. Nah, kalau Oh, memang Bapak mau meningkatkan motivasi, medianya kurang, kira-kira Bapak apa saja yang mau disediakan? Pertama, tadi mau menyiapkan PowerPoint. Ya, kedua mau ini Pak, memberikan beberapa video. Ya, video. Terus Bapak juga bisa membawa ini Pak, media pembelajaran secara nyata. Misalkan Bapak di sini karena pada materi relasi dan fungsi, contohnya mau bawa apa sih kayak chart atau gambar-gambar seperti itu. Itu bisa Pak. Jadi dari masalah itu kira-kira Bapak tuh solusinya apa sih? Gitu. oke. Nah, kenapa Bapak itu solusinya begitu? Pasti ada kelebihannya dong. Oke. Kenapa Bapak pakai PowerPoint? Bapak tuliskan karena PowerPoint itu lebih mudah membawa pola pikir siswa untuk lebih ke visual seperti itu. Kekurangannya apa? Bapak mengerjakannya lama. PowerPoint itu. Ya, misalkan seperti itu. Oke, Bu. Nah, Siap. Iya. nanti dimitigasinya
menurut Anda apakah kelemahan tersebut dapat diantisipasi jika bisa diantisipasi nggak? Jawaban Bapak, nah bagaimana tuh cara mengantisipasinya, antisipasinya? PowerPoint-nya dengan cara apa? Bapak mencari atau mendownload dari beberapa sumber yang sudah disediakan di website. Tetapi tidak langsung diberikan, ada beberapa hal yang harus diberikan. Jadi Bapak nggak harus bikin PowerPoint sendiri, Bapak juga sebetulnya bisa Pak memanfaatkan itu. Nanti film-filmnya dari mana? Bapak bisa mengunduh dari YouTube. Itu ya Pak Agus. Iya, Bu. Oke, siap. Perbaiki ya Pak. Nah, Iya, matur nuwun sangat. Bu Rita gimana Ibu Rita? Ya, Silakan. yang tadi mitigasi Pak, yang untuk apa namanya ketergantungan listrik sangat tinggi, mungkin ya di situ ya, karena kalau mati listrik itu sudah kacau kalau misalnya Iya. PPT-nya. Mungkin alternatif yang mitigasinya kayaknya kalau misalnya di situ dituliskan ngecek besok mau ada pemadaman atau enggak, nah itu kan keder kita nelponnya mau ke siapa ya Pak? Gitu kan, nyari informasi ya ke siapa mungkin. Ada pemberitahuan, Bu. Oh iya. Dari sekolah ya ke sekolah gitu. Mungkin kalau untuk jaga-jaganya, kalau misalnya sampai mati listrik, mungkin bisa untuk mengatasinya itu. Jadi kita menyiapkan tidak hanya PPT gitu Pak medianya. Ya, misalnya bisa aja kan balik lagi ke zaman dulu, misalnya pakai yang cat-cat dalam kertas karton gitu kan bisa. Iya, betul. Tuh, dipindahkan ke media yang lain. Itu mah hanya untuk jaga-jaga barangkali mati listrik gitu Pak. Jadi kan supaya pada saat mati listrik, wah kita malah mati gaya nih gitu. Mau ngapain di kelas kan gitu. Ya jadi makanya jadinya nggak jadilah jadi media pakai medianya gitu gara-gara mati listrik gitu kan. Jadi mungkin dimitigasinya selain ya misalnya mencari informasi tentang pemadaman listrik, mungkin mitigasinya tadi menyiapkan media lain selain PPT gitu untuk alternatif yang lainnya. Mungkin itu tambahannya sedikit Pak Agus. Ya, baik. Ya Pak Agus tenang aja ya, dan Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu guru itu memiliki kreativitas yang tinggi. Pada Betul. saat PPT-nya tidak langsung mati gaya, Ibu Rita, mereka Iya. juga masih ada whiteboard dan spidol yang akan Nah, bergaya. dan itu yang pasti dipakai guru matematika andalannya itu. Andalannya ya seperti Walaupun itu. ada PPT, spidol dan whiteboard itu selalu pasti Selalu di hati. dipakai. Betul. Bu Rita satu lagi ya, silakan Bu. Siapa Pak Agus? Satu lagi nih. Mangga satu lagi. Ada yang raise hand nih bertiga, Ibu Nelly, Silakan. Ibu Sri sama Ibu Fikri. Mangga siapa? Bagus, kira-kira mau siapa dulu nih? Mangga dipilih. Silakan kalau yang mau 1, 2, 3 buka mikrofonnya. Oh, Bu Sri, penegasan raise hand-nya langsung. Mangga Ibu Sri, barangkali mau dicoba. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin coba mengkonsultasikan hasil pengisian LK 2.1 Bu Bella sama Bu Rita. Silakan Ibu. Mangga Ibu. Untuk share screen Bu. Ya. Sudah nih Bu, sudah kelihatan? Ya, sudah terlihat. Suara saya jelas bisa didengar Bu? Jelas Ibu. Bagus Bu. Oke. Di sini saya mencoba melanjutkan akar permasalahan yang diidentifikasi kemarin adalah rendahnya kemampuan siswa SMP Negeri 2 Jonggol dalam menyelesaikan soal cerita pada materi persamaan kuadrat. Kemudian untuk penyebab masalahnya, di sini saya baru mengangkat 2 masalah penyebabnya, yaitu siswa belum menguasai konsep dasar prosedur dan fakta. Terus kemudian siswa merasa tidak percaya diri ketika akan mengerjakan soal cerita. Kemudian siswa kurang mendapat perhatian orang tua, dan dari hasil evaluasi belajar, ketuntasan
kuadratnya masih rendah, yaitu pada kompetensi keterampilan memecahkan masalah termasuk dalam soal cerita. Terus kemudian di sini untuk kategori masalahnya saya menitik beratkan ke materi persamaan kuadrat. Kemudian media yang selama ini saya gunakan masih sangat sederhana, sesekali menggunakan sebagai tambahannya menggunakan LKS dari MDMP. Terus sesekali pula menggunakan kuis, tapi jarang sekali. Kemudian metode strategi yang sering digunakan yaitu ceramah dan diskusi terbimbing. Terus latihan soal seperti itu. Nah, di sini alternatif solusi yang diperoleh dari hasil kajian literatur dan dari lapangan yang sesungguhnya yang sudah dilaksanakan di SMP kami, yaitu sekolah kami sudah melaksanakan kegiatan literasi numerasi yang dilaksanakan seminggu sekali. Kemudian menggunakan model kuis yang kemarin sudah saya coba. Terus kemudian dari literatur jurnal saya sudah baru mendapatkan satu, ingin mencoba tertarik menggunakan model kreatif problem solving atau CPS. Terus pada kolom berikutnya di sini setelah saya mencoba untuk mencari solusi, di sini kelebihan dari setiap alternatif yang dipilih itu diantaranya bahwa pada penggunaan model CPS, Creative Problem Solving, di mana pada model problem solving di situ itu dapat memotivasi siswa untuk berkarakter matematika yang misalnya itu siswa menjadi aktif, terus kemudian lebih kreatif, lebih ulet, lebih teliti, dan lebih disiplin, karena di sini penekanan disiplin pada kreatif problem solving itu ketika anak diberikan waktu sekian menit untuk menyelesaikan soal tersebut, siapa yang cepat menyelesaikan, mereka yang dipersilakan maju lebih dulu. Nah, ketika siswa sudah mulai aktif itu, diberi rangsangan untuk diberikan reward seperti itu. Terus kemudian tentunya dari solusi yang ingin saya pakai, itu di situ diantaranya untuk siswa yang masih berkemampuan rendah, itu sekiranya masih perlu membutuhkan bimbingan arahan per individu. Seperti itu. Dan yang terakhir bahwa menurut saya kelemahannya itu bisa diatasi, yaitu dengan merangsang siswa dengan cara memberikan reward bagi siswa yang mau dan cepat menyelesaikan soal serta lebih lanjut mempresentasikan di depan kelas. Itu baru itu Bu, kemungkinan masih banyak yang kurang dan perlu direvisi, mohon bimbingan dari Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Saya ingin lihat dulu ya, Bu Rita, kita lihat dulu. Ini persoalannya sudah oke, rendahnya kemampuan siswa Songgolon dalam menyelesaikan soal cerita pada materi persamaan kuadrat. Nah, ini siswa belum menguasai konsep dasar prosedur dan fakta. Siswa merasa tidak percaya diri, benar. Siswa kurang Nah, ini apa namanya? Itu mendapatkan kurang perhatian orang tua itu apanya Bu? Coba di atas. Atas apa sih poinnya? Ke bawah lagi, Bu, Hasil ke bawah. wawancara dari teman Bu. Itu Hasil wawancara salah berdasarkan hasil. Nah, Ibu tuliskan Bu berdasarkan hasil wawancara begitu Oh Bu. iya, dari teman Iya. sejawat seperti itu yang kebetulan sama-sama mengajari. Iya, betul. Oke. Mengalami masalah yang sama. Materinya di Dituangkan di situ. materi tata persamaan kuadrat, medianya ini LKL. Jadi ini selama ini Iya. menggunakan LKS MGMP gitu Bu.
Iya. Bu, boleh ke ataskan lagi, Bu? Saya ingin lihat. Apa diturunkan? Turun. Saya ingin lihat judulnya, Bu. Judul atas, judul tabelnya. Judul tabelnya, Bu. Atas. Yang untuk Media. tabel yang ketiga, Terus. ya, Terus. kayaknya bukan pemaparan seperti itu ya, Bu. Iya, renungkan Heeh. apakah persoalan tersebut terkait dengan pemilihan atau Ya, penyajian materi jadi ajar, metode. ya betul. Seperti Jadi Ibu, Pak Agus gitu. iya betul. Itu termasuk yang mana, Ibu, rendahnya kemampuan? Jadi rendahnya kemampuan itu penyebabnya apa ya? Apakah dari materi yang Betul. sulit, media yang tidak menarik, kemudian atau dari Strateginya ya, Bu ya? gitu. Jadi yang menyebabkan si masalah ini lebih titik beratnya Ibu kira-kira dilihatnya dari materinya, medianya, atau metodenya penyebabnya itu gitu. Jadi bukan penjelasan materinya Iya. apa, medianya apa, metodenya apa gitu. Iya. Kalau tadi seperti Pak Agus makan dicentang gitu ya. Ya, centang aja, Bu. Ya. Centang aja. Pemilihan salah satu ya, Bu. Betul. Penekanannya pada materinya atau pada Ya, medianya atau betul. pada metodenya gitu, Bu. Jadi yang penyebab rendahnya kemampuan siswa itu tuh karena apanya ya gitu. Iya. Iya. Jadi Kalau yang awal siswa belum menguasai konsep berarti di materi ya, Bu ya? Iya. betul. Ya, berarti kok yang materinya di checklist begitu, Bu. Di sini dalam bentuk checklist aja gitu, Bu. Ya, checklist saja. Oke. Tuh, itunya kok centang pada kolom yang sesuai, Bu. Iya. Centang ada tulisannya. Ada petunjuk di situ. Ya, centang. Hmm. Itu nanti hapus. Si siswa itu kemampuannya rendah itu karena apa? Kalau Ibu Karena tuliskan penguasaan penajaman apa materi. penyebab siswa belum menguasai konsep dasar, berarti Ibu nanti akan lebih merujuk pada materi seperti itu, Iya. Bu. Prasyarat Iya. berarti ya, Bu. Ya, betul. Materi prasyaratnya bisa jadi anak-anak belum Menyelesaikan paham. soal cerita gitu. Iya, betul. Nah, Iya. ceramah diskusi juga Ibu hapus. Iya. Yang pas kalau materi Ibu centang. Iya. Centang ya, Bu. Nah, kemudian alternatif solusi kalau memang materinya belum bisa menguasai konsep dasar siswanya, kira-kira Ibu apa yang akan Ibu lakukan kalau siswanya materinya kurang dipahami, Bu? Kira-kira? Sekolah melaksanakan kegiatan literasi numerasi. Nah, kira-kira kalau melaksanakan kegiatan literasi numerasi itu akan menjadikan anak kemampuan konsepnya kemampuan soal ceritanya bertambah apa enggak, Bu? Kira-kira. Nah, coba direnungkan agar agar siswa lebih menguasai. Misalkan Ibu bisa memberikan contoh-contoh yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu bisa kan, Bu? Iya. Jadi ini terdalam dari masalahnya ya, Bu. Iya, Lebih betul. lebih disempitkan kayaknya ya, Bu. Iya, Lala. betul, lebih Jadi dipersempit tidak ke lagi. sekolahnya gitu. Iya. Jadi lebih ke caranya Ibu gimana nih tasinnya? Caranya untuk bisa Ya, lebih biar siswanya itu bisa lebih paham. Misalkan tadi memberikan soal-soal yang dikaitkan dengan kehidupan nyata, menampilkan beberapa gambar, seperti itu kan bisa, Bu. Ya, bisa dipahami, Bu? bisa, Bu. Ya, nanti kelebihan yang kenapa Ibu menawarkan solusi itu, kelebihannya apa, kelemahannya bagaimana. Nah, kalau ada kelemahan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan biar kelemahannya itu tidak terlalu melemah sekali begitu. Bisa dipahami ya, Bu ya? Oke, siap. Oke. Ibu Rita bagaimana? Kita sudah Ya. 2 ya. Bapak Ibu yang lain mungkin bisa melanjutkan dulu ya, Bu Rita ya? Mangga, iya. Oke, baik Pak Agus. Nanti paling diambil contoh beberapa dulu aja ya, Bu, tidak beberapa dulu. ya tidak semuanya seperti kemarin ya, tapi Ya, secara nanti kan, ya ada pertanyaan dulu Bapak Ibu silahkan. nanti kan tinggal nanti nyoba mengerjakan, kemudian nanti kita upload dulu aja ya, Bu Lala. Iya betul upload. Nah, Nanti hari kan ini ada kalau revisi. ya, kalau Pak Agus sudah selesai, hari ini presentasi, kemudian tadi Ibu Sri Puji sudah, jadi minggu depannya bagian yang lainnya Ibu Rita ya. Betul. Ya, bergantian biar semuanya kebagian.
Silakan kalau ada yang mau bertanya Mau dulu. tanya, ini untuk yang solusi yang sesuai itu berarti kajian literaturnya nggak usah ditulis Tidak ya, Bu ya? perlu. Iya, Oh betul ya udah, Bapak. oke. Jadi kira-kira solusinya apa nih kalau Bapak Oke, memiliki masalah seperti itu oke, ya? Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Silakan yang bertanya lagi. Silakan Bu. Saya keluar. Oke. Bagaimana? Sudah? Iya, Ibu Lala sama Iya Bu, Bu Fik. kita Ya. mau mencoba apa Memaparkan. Boleh. memperlihatkan hasil kerja saya. Maksudnya masih ada kekurangan atau enggak? Maksudnya minta koreksinya sedikit aja. Oke. Boleh, Iya. boleh, boleh. Mangga, Satu Ibu. lagi ya Bu ya, terakhir ya. Ya, silakan. Oke. Tarik. Udah kelihatan apa belum Ibu? Belum, Ibu. Kok belum ya? Aduh. Belum ya Ibu? Apa udah? Masih loading, Bu. Masih di folder. Masih di folder. Ya, masih loading, masih muter. Sudah Ibu? Masih, udah. Mana Ya. Bu belum di bawah? Ya. Oke. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sebentar untuk memaparkan beberapa tugas dari 2.1 di sini, Ibu. Dari permasalahan yang pertama, masalah dalam pembelajaran. Di sini ada rendahnya keterampilan berhitung pada pembelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Penyebab masalah di sini ada beberapa macam penyebab masalah. Yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih berorientasi pada pendekatan tradisional yang menempatkan peserta didik dalam proses pembelajaran sebagai pendengar. Ini saya ambil dari LK 1.3 Ibu, yang penyebab masalah ini. Kemudian di sini ada beberapa penyebabnya. Yang kedua, keterbatasan alokasi waktu pada pembelajaran sehingga peserta didik kurang mendapatkan motivasi secara individu. Yang ketiga, rendahnya aktivitas peserta didik dalam pembelajaran karena merasa kurang mampu menerapkan konsep matematika. Kemudian untuk kategori masalah di sini memang untuk materi, saya kegiatan pembelajaran masih bersifat teacher centered, pembelajaran yang berpusat pada guru yang saya kemarin terdapat di 1.3 permasalahan itu. Kemudian materinya sudah saya cek materi, media, sama metode strategi dan lainnya. Untuk materi saya checklist di bawah. Oh jauh sekali Ibu. Untuk materi, kemudian medianya juga saya merasa kurang. Kemudian untuk metode dan strateginya. Kemudian untuk alternatif solusi dari penyebab masalah yang ada di sini untuk saya yaitu penerapan problem based learning untuk meningkatkan keterampilan berhitung peserta didik dalam pembelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kemudian kelebihan dari program based learning di sini, untuk kelebihannya itu ada beberapa macam Ibu, yaitu yang pertama teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Kemudian dapat menantang kemampuan siswa. Kemudian yang ketiga dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata.
Untuk yang kelima, dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan belajar bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu juga dapat mendorong peserta didik untuk melakukan evaluasi diri sendiri baik terhadap proses maupun belajarnya. Di sini ada Oke, 10 Ibu, mohon Bu, maaf. oke Ya, Bu, saya skip ya Bu ya. oke, Mohon maaf, kita ke atas saja. ya. Saya bisa lihat di sini Ibu ya dari mulai memberikan alternatif solusi, kelebihan, kekurangan serta mitigasi itu lebih berorientasi pada pada problem based learning ya Bu ya. Iya, Nah, kalau dilihat model problem based learning ini adalah suatu strategi. Jadi kategori masalahnya Ibu tidak perlu mencentang semuanya. oh iya, Artinya Ibu ini lebih terarah di apa? Lebih terarah di metode atau di strategi metode. Iya, kalau Ibu tadi berbicara materi, nah berarti Ibu harus menyimpan lagi alternatif solusi pada materi harus diapakan. Ya, jadi Ibu luas. Jadi pilih, kan di situ juga renungkan. Di antara permasalahan yang ada itu kira-kira mana yang paling dominan. Ya, Ya, seperti itu ya. ya. Nah, nanti di mitigasinya sudah oke. Nanti Ibu apa sih bagaimana cara kekurangan-kekurangannya. Nah, ini bahasanya sudah bagus. Nanti lebih diperhalus saja ya, Bu ya. Ini penggunaan kata manakala. Nah, itu kan tidak ilmiah ya, Bu, tidak sesuai Iya. dengan EYD. Manakala itu bahasa gaul katanya. Jebule. Oke, bahasa bule. Jebule. Kayak kue, kayak kue. Kue. Oh, iya. Trak popo ya, Bu. Iya. Boten nopo-nopo, Bu. Matur suwun Ibu Lala sama Bu Oke. Apri. Ya. Ibu Rita bagaimana Ibu Rita itu hasil Ya, analisis betul. saya? Tadi sempat kaget gitu pas Bu Fikri mau, wih, ini tiga-tiganya dicentang semua gitu, luar biasa. Mantep Bu, tiga-tiganya dicentang, pilih salah satu Jadi nanti tiga-tiganya. alternatif solusinya juga Mantep tenan. tiga-tiganya ya Bu ya. Jadi berarti Ibu Fikri itu kan berarti iya betul menitik beratkan ke strategi. Jadi kupas tuntasnya ya tentang strategi gitu. Kalau Oke. dilihat dari pemaparannya betul. Ya, oke. Yang lain Bapak Ibu oke kan? Bisa Oke. dipahami ya? Kayaknya udah mulai ada gambaran ya Bu. Ada gambaran. Kolom Bapak Ibu per bagaimana? kolomnya bakal diisi apa gitu sudah mulai tergambar kah? Ya, mohon bimbingannya terus Ibu. Siap, insya Allah siap. Siap. Ya. Oke, yang lain Iya. Bapak Ibu bagaimana? Stop screen ya Ibu ya. Oh, stop screen Mangga, dulu. ya. Oke. Saya kira Matur suwun Ibu. Sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Sami-sami, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ibu close Bu. Ya, baik. Bapak Ibu semuanya saya kira apa yang dari dua buah contoh yang kita sudah bahas dan kupas tuntas tadi bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, agar pemahaman lebih nyata di pikiran Bapak Ibu, kalau hanya iya dan angguk-anggukan saya juga bisa. Bapak Ibu juga bisa. Tapi saya akan melihat dari hasil pekerjaan Bapak Ibu ya Ibu Rita ya. Coba Ya betul. tuangkan dulu intinya. Tadi di awal itu Ibu ceritakan apa masalahnya, kemudian yang dari masalah itu pikirkan, ini termasuk apakah materinya, ataukah strateginya, atau medianya, mana yang paling dominan? Kalau misalkan dari media, nah kira-kira apa yang akan Ibu hadirkan? Apa sih solusi dari media yang Ibu tawarkan? Kemudian dipilih, oh kalau saya mau menghadirkan ini kira-kira kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian kalau ada kekurangan, Bu ya baiknya gimana gitu. Ya Bu ya, bisa dipahami ya Bu, Bapak Ibu yang lainnya? Ya, bisa, Bu. Oke, baik Siap, Bu. Ibu Rita silakan langsung menambahkan dan closing Bu. Ya siap. Tadi udah sekaligus menyimpulkan ya sama Bu Lala. Jadi tadi tiap per kolomnya mudah-mudahan sudah ada gambaran. Tadi kan pada saat saya menjelaskan kayaknya masih ngambang gitu. Karena memang contohnya belum ada. Kemudian pada saat tadi Pak Agus menampilkan gitu ya, pas Pak Agus kayaknya udah mulai oh iya diisi ini. Pas ternyata tadi yang kedua itu Ibu Sri Pujiati, ternyata masih ada kesalahan di yang tadi materi media itu malah dijabarkan materinya apa ya. Kemudian tadi Ibu Fikri juga yang luar biasa itu tiga-tiganya dicentang. Jadi ini jadi masalah semua itu. Iya, masalah tiga-tiganya ya Bu Eva.
Gak apa-apa, Itu Bu. yang Kalau luar gitu. biasa Ibu Fikri, ya Allah. Bisa itu. Berarti ini kok nggak ada mudah-mudahnya di matematika, kayaknya nggak ada mudah-mudahnya sama sekali gitu. Udah gurunya nyeremin, susah lagi ya. Iya itu betul. Betul, jadi ya, tadi sudah ditarik kesimpulan oleh Bu Lala ya, sudah dijelaskan apa namanya masalah tadi yang sudah dipresentasikan kemarin dan hari ini sudah diambil satu-satu, silakan dikerucutkan mau ambil yang mana, kemudian penyebabnya apa, kemudian tadi ya silakan centang salah satu ya Bapak Ibu. Silakan centang salah satu. Kalau misalnya di strategi apa di media tadi media yang ditampilkan mau apa, kelebihan dan kekurangannya pun silakan dijelaskan. Kemudian jika ada kekurangan gimana cara nutupinnya biar kelemahannya itu tidak lemah sekali gitu, kata Bu Lala seperti itu ya. Sudah jelas Bapak Ibu, monggo silahkan dicoba. Kemudian Coba dicoba ya. di-upload Ya, dulu ya, saja. oke, silahkan dicoba ya pokoknya. Nanti kita Ranjang evaluasi lagi. hijau ya Bu. Ranjang hijau. Silakan Bu Rita langsung ditutup Ibu. Ya, baik. Ya. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah di ujung Ibu, sebelum acara. Pak Iya, Agus, untuk besok Pak Agus, tanyakan. Besok Besok libur gimana? ya. Besok libur. Besok. Pak. Besok libur, Bapak. Libur Ibu. Betul. Pak, Oh, iya, iya. untuk hari Jumat Pak Agus bisa recordnya di stop ya. Oh. Oke. Oke. Untuk hari Jumat Bapak dan Ibu, saya mohon maaf ya. Baik, see you sampai ketemu hari Jumat. Insya Allah. Di jam dan waktu yang sama, insya Allah sehat semua Bapak ya Ibu. Amin. Tatap maya kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Banyak Ibu. Ya, saya izin Pamit les. ya. Ya. Wes Pak itu Agus. mulut Tutup. Live dulu ya Pak Ketua dan Iya. teman-teman. Bagus, jangan lupa rekamannya ya Pak Agus ya. Ya, yang kedua Tadi udah. di upload sampai malam ya, batasnya sampai jam 11.59. Iya Bu Yani, iya sampai jam 12 ini. Berarti hari Jumat jangan lupa jam 4 ya. Iya. Tapi hari Sabtu Jumat minta jam ya. 4. Hari Sabtu Besok minta jangan pagi minta aja, libur. Pak. Hari Sabtu kita minta pagi ya. Jam berapa Bu? Ya, Nanti. Jangan terlalu pagi lah. jangan terlalu jam 7, Pak. Jam-jam Ya, 8 atau jam kalau jam 7 kan jatahnya Bu Anggi. Berarti Nanti jam kita 10 Pak Agus. 10-an gitu. Jam 10 biasanya. Gitu ya, ya. nggak apa-apa jam 10. Ya, Jam 10. manakala Kalah. Ketularan Pak Ketua Bu Eva. Boleh. Jebule. Oke, hari Sabtu jam 10 ya Pak Agus ya dan ibu-ibu semuanya. Oh, nggih, Ibu, Bapak. Ya. Iya. Bu Junengsi besok libur, Bu Junengsi. Nanti tanya. Jangan minta link ya, kita libur besok. Merdeka. Sepi. Linknya Ya sepi. udah ya Bapak Ibu ya, kita akhiri ya. Terima kasih, Zoom Pak. kita hari ini. Ya, ya, assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.